Hai nakama, kembali lagi di Teori Jerami. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan coba absen dulu, kalian berasal dari daerah mana saja nih? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau sudah, terima kasih. Kalian sadar nggak sih? Dunia One Piece tuh makin kesini makin gila misterinya. Terutama soal sosok Imu Sama. Nah, sejak chapter 1167, akhirnya Oda Sensei ngasih kita penjelasan resmi soal gimana caranya Imu bagi-bagi kekuatan ke anak buahnya. Ternyata, nggak gratis guys. Ada sistem kontrak perjanjian atau yang disebut Covenant. Sistem ini tuh nggak sembarangan. Ada lapisan-lapisannya, dan tiap level punya harga dan kekuatan yang beda-beda. Menariknya, kontrak ini dibagi jadi 3 tingkatan resmi plus 1 tingkatan tambahan yang spesial. Nggak semua orang di pemerintah dunia bisa dapet loh. Ada syarat ketat banget buat masuk ke setiap levelnya. Terus, gimana cara taunya? Cek aja badan mereka. Sistem ini ngasih tanda visual berupa tato dengan desain beda-beda tergantung level kontraknya. Jadi, kalau kalian lihat karakter One Piece punya tato aneh di lengan, itu tanda seberapa dalam komitmen mereka ke Imu. Oke, biar nggak bingung, langsung aja kita bedah 4 tingkatan kontrak mengerikan ini. Ini adalah pintu gerbang pertama, alias level newbie. Ini kontrak paling dasar dan paling gampang didapatin. Ciri fisiknya? Lihat tatonya. Bentuknya salib dengan lingkaran di tengahnya. Biasanya, para pemula yang disebut God's Blade dapat kontrak ini. Contoh paling jelas tuh kayak Shanks dan Harald pas awal-awal mereka gabung. Apa untungnya? Kamu dapat akses terbatas ke kekuatan Imu. Fitur utamanya sih bisa jalan-jalan lewat portal Abyas. Ini ngebantu banget buat mobilitas dan komunikasi. Apa harganya? Tenang, di level ini kontrol Imu masih minim. Kamu masih bebas bertindak sesuai kemauan sendiri. Jadi, ini kontrak paling ringan lah. Intinya, level ini cuma buat uji coba. Imu mau lihat apakah kamu layak buat naik level atau enggak. Nah, masuk ke sini tuh lompatannya jauh banget dari level Shallows tadi. Tatonya berubah jadi salib dengan tanduk melengkung di atasnya. Eksklusif banget. Cuma ada 13 orang yang punya kontrak ini, yaitu para God's Knights yang udah terbukti loyal. Di chapter 168, si Harald itu contoh orang yang berhasil naik pangkat ke level ini. Apa untungnya? Gila sih ini. Pertama, kamu jadi immortal, nggak bakal tua atau mati secara alami. Kedua, regenerasi super cepat. Ketiga, kekuatan fisik naik drastis. Dan keempat, kamu punya koneksi telepati langsung sama Imu. Tapi, harganya ngeri. Buat dapat semua itu, kamu harus nyerahin kendali tubuh ke Imu. Kamu nggak bisa nolak perintah apapun, meskipun hati kamu nggak mau ngelakuinnya. Tubuh kamu bukan milik kamu sepenuhnya lagi. Ini adalah kasta tertinggi, level VIP-nya Imu. Siapa yang punya? Ya jelas, para Five Elders alias Gorosei. Di level ini, kamu bukan cuma komitmen, tapi udah jadi perpanjangan tangan Imu secara langsung. Kekuatannya? Semua fitur di level Depths tadi dapat, ditambah akses full ke kekuatan supernatural Imu. Makanya, mereka bisa berubah jadi bentuk yokai atau iblis. Ingat nasib Saint Saturn di Egghead Arc? Nah, dia itu contoh nyata penerima Abyssal Covenant yang tubuhnya jadi wadah langsung buat Imu. Harganya? Perbudakan spiritual total. Imu bisa ambil alih tubuh mereka kapan aja, jadiin boneka. Bahkan nentuin kapan mereka hidup atau mati. Serem banget kan? Ini beda dari 3 yang tadi, karena ini bisa dibilang kontrak paksa. Efeknya, mengubah korbannya jadi versi iblis dari diri mereka sendiri, dan membalikan kepribadian aslinya. Walaupun belum ada penjelasan 100% resmi, teorinya bilang ada syarat khusus buat kena kontrak ini. 1. Targetnya harus ada di tanah kelahiran mereka. Lihat aja para raksasa di Elbaf atau Rocks di Zebek di God Valley. 2. Target harus kontak langsung sama Imu atau serangan dari Imu. Jadi ini lebih kayak kutukan daripada hadiah. Gimana menurut kalian? Ternyata dunia One Piece punya sistem kekuatan yang lebih ribet daripada sekadar haki atau buah iblis. Nama-nama kontraknya kayak Shallows, dangkal, Depths, dalam, dan Abyssal, palung. Itu semua berhubungan sama kedalaman laut.
Ini makin ngodein kalau Imu mungkin adalah iblis laut yang sebenarnya. Tapi ingat ya, info ini masih baru banget, jadi bisa aja Oda nambahin detail lain di masa depan. Kita juga belum tahu siapa aja karakter lain yang mungkin diam-diam punya kontrak ini. Kalau kalian punya teori lain, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, nakama.